Kehidupan kami bergantung dari apa yang kami berikan. Kehidupan kami bergantung dari apa yang kami tabur. Kehidupan kami bergantung kepada apa yang kami perbuat. Salah satunya Tuhan adalah doa, doa dan doa. Tuhan, kami tidak dapat berbuat sesuatu tanpa dengan doa. Kami yakin percaya Tuhan, jemaat di tempat ini adalah pendoa-pendoa yang luar biasa. Hamba-Mu hanya ingin menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan pengertian lebih mendalam tentang komunitas yang bermakna, komunitas yang benar. Di dalam komunitas itu kami mendapatkan sesuatu baik melalui doa, firman, sharing bersama-sama. Berikanlah kami hati seorang murid, pendengaran seorang murid, pribadi seorang murid, sehingga kami hanya patuh dan taat serta dengar-dengaran akan pengajaran firman-Mu. Kerajaan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini Engkau berikan kepada kami makanan rohani dan jasmani secukupnya dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Luar biasa. Saya hari ini akan berbicara mengenai komunitas. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jimmy Jefta Lesnusa. Pasti sudah tahu kalau Lesnusa dari mana ya. Ambon ya. Ambon campuran dengan Timor. Jadilah seperti ini saudara-saudara. Jadi Ambon campur Timor. Dan saya mempunyai seorang istri yang cantik dari Belgia. Silakan sayangku. Ah, ini Hedi Simamora, Boru Simamora. Ya. Jadi Ambon ketemu Batak saudara-saudara. Ya. Anak saya seperti Korea. Saya bingung juga ya. Ambon ketemu Batak, tapi anaknya seperti Korea. Ya. Jadi anak saya puji Tuhan kemarin menerima satu penghargaan dari Wahana Musik Indonesia. Ya, dari 1.300 para pencipta lagu, 15 orang yang dipilih, salah satunya anak saya, mewakili DKI Jakarta. Wah, tepuk tangan buat Tuhan, saudara-saudara ya. Ya karena papanya Ambon, mamanya Batak, ya pas lah. Ya, jadi puji Tuhan kami mempunyai 2 orang anak, yang satu sudah kerja, dan ya tadi yang saya katakan bahwa dia adalah seorang arranger, dia seorang pencipta lagu, dia seorang vokalis. Jadi kemarin tuh yang 15 peserta yang dapat itu, dia sendiri yang arranger, dia sendiri yang vokalis, dia sendiri yang cipta lagu, bahkan dia sendiri yang syuting juga ininya. Jadi berdiri sendiri saudara-saudara, mandiri. Ya. Kemudian anak saya yang kedua itu kelas 3 SMA. Anak saya yang kedua 3 SMA, namanya Michael Yobel Theo, yang keduanya Michelle Annabel Theophany. Biasa kalau orang Ambon kalau kasih nama tuh panjang sampai 2 kilometer gitu ya. Orang Manado, orang Ambon, orang Batak gitu ya. Sama saja gitu ya. Ya, karena apa? Dinamanya dari mana? Dari opungnya satu, dari omanya satu, opung boru satu, dari tulangnya satu. Banyak deh pokoknya ya. Ya, hari ini kita belajar saudara-saudara tentang, saya belum perkenalkan pelayanan saya saat ini melayani bersama-sama dengan Pastor Henny Christianus. Bapak Ibu sudah pernah dengar Henny Christianus ya, di MOI, Mall of Indonesia. Baik, kita akan belajar mengenai komunitas yang berdampak. Komunitas yang berdampak, komuni itu artinya satu kesatuan, ya, komuni.
Saudara-saudara, ketika tahun 2007 saya mempunyai komsel, komunitas itu hanya terdiri dari 8 orang. Ya, 8 orang. Dalam waktu 1 tahun akhirnya berkembang menjadi belasan, bahkan sampai sekitar kami akhirnya ibadah 3 kali ibadah berkembang menjadi 300-an 1 tahun. Dari 7 ke 300. Nah, kita belajar ya saat ini ya, bagaimana kita punya komunitas yang berdampak. Bagaimana kita punya komunitas yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya kehidupan kita, kehidupan yang berdampak. Amin. Kehidupan yang bukan hanya asal-asal saja, tapi kehidupan yang berdampak baik dari sisi jasmani maupun juga sisi rohani. Ya, ini perlu sekali. Kalau zaman dulu gereja, apalagi gereja Arian Pentakosta itu tidak sama sekali menyentuh yang namanya dunia entertain, dunia politik, dunia bisnis. Tetapi zaman sudah berubah sehingga gereja harus mempunyai komunitas yang berdampak. Ya, harus. Saya katakan harus, coba katakan kiri kananmu, harus. Harus. Nah, ini penting sekali. Supaya apa saudara-saudara? Supaya gereja itu benar-benar dikenal. Gereja itu benar-benar punya wibawa. Ya. Kenapa di Indonesia sampai saat ini saudara-saudara, gereja selalu dipersulit. Gereja selalu dipersulit dengan pembangunannya, izin membangun, izin mendirikan bangunan, kemudian SHM segala macam. Nah, ini karena apa saudara-saudara? Karena gereja belum berdampak. Gereja hanya sebatas gedung ini seperti ini. Ya, setelah keluar udah nggak jadi gereja lagi. Mereka hanya berpikir, jemaat hanya berpikir, saya sebagai jemaat biasa saja. Ya, tapi sebenarnya gereja yang sebenarnya adalah saudara dan saya. Ya, gereja itu bukan berbicara tentang organisasi, tapi organisme. Sekali lagi, gereja bukan berbicara tentang organisasi, tapi organisme. Komunitas bukan berbicara tentang organisasi, tapi organisme. Bagaimana organisme itu saling melengkapi, saling membutuhkan, saling memotivasi. Saya saksikan dulu di mana saya ini adalah seorang anak tunggal dari keluarga yang broken home. Ya, hancur keluarga kami, saudara-saudara. Papa saya seorang pelaut dari Pertamina. Saudara tahu kalau istilah pelaut, saudara-saudara, di laut kita jaya, di darat kita buaya. Ya, pelaut itu ya. Di sini ada pelaut nggak? Sorry. Nggak ada ya? Nggak ada, puji Tuhan. Ya, nah, papa saya akan saksikan dulu supaya ini menjadi contoh buat semua. Amin, saudara-saudara. Ketika saya umur 5 tahun, papa saya pergi tanpa pamit, tanpa kasih tahu alamat di mana dia pergi, saudara-saudara. Akhirnya saya dan mama saya kembali lagi ke kampung mama saya. Kami dari kehidupan, saudara tahu kalau Pertamina itu luar biasa segala fasilitas. Tahun 70-an itu luar biasa. Saya saat ini berumur 54 tahun, jadi tahun 70-an itu sangat luar biasa. Ya. Nah, langsung turun jadi apa? Jadi petani, saudara-saudara. Saya saat itu punya dendam kesumat terhadap namanya seorang ayah. Karena apa? Umur 5 tahun saya ditinggalkan. Dari punya fasilitas yang luar biasa sampai kami jadi petani. Dan saya mulai belajar, ya, belajar ilmu silat, taekwondo, semua saya belajar. Bahkan magic saya belajar juga, saudara-saudara. Untuk apa? Suatu kali kelak saya bertemu dengan seorang yang bernama Papa. Seorang Papa, itu saya akan berikan satu pelajaran buat dia. Berikan MPP, saudara tahu MPP? Mati pelan-pelan. Kalau bunuh langsung, ya bunuh langsung itu sudah selesai. Tapi saya mau bikin apa? Mati pelan-pelan. Karena apa? Dia pun memberikan kesengsaraan saya dan ibu saya. Sengsara pelan-pelan. Nah, jadi saya balas. Dia buat mati pelan-pelan. Apa jadinya saudara-saudara? Akhirnya saya memiliki satu komunitas yang menerima saya. Ya, komunitas ini sama seperti apa yang saya alami.
Jadi hati-hati saudara-saudara ya. Karena 1 Korintus 15 ayat 3 katakan apa? Apa dia kata? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya masuk di dalam satu geng ini saudara-saudara. Ketika saya ada di Makassar, ya saya merantau di Makassar, itu saya sudah mulai melakukan namanya kejahatan. Semua dunia kejahatan saya sudah lakukan. Drugs, semua. Narkoba, semua saudara-saudara. Bahkan umur 15 tahun saya sudah yang namanya free segala macam. Nah, saat itu saya berpikir bahwa saya masih kuat. Saya masih kuat. Saya masih kuat untuk bertahan, untuk apa? Supaya saya ingin balas dendam dengan seorang ayah. Saudara tahu apa yang saya perbuat? Saya melakukan segala dunia kejahatan, bahkan masuk keluar di penjara Polres gitu ya, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Dan satu saat saudara-saudara, saya biasa kalau orang Ambon itu ya, kalau malam tahun baru itu dari pagi sampai pagi minum, betul tidak? Minum malam tahun baru itu. Jadi tanggal 31 pagi sampai tanggal 1 pagi itu minum. Satu saat kami minum. Kalau orang Ambon itu minum bukan minum biasa, ini minum sopi. Sopi anak rusa. Jadi anak rusa itu diambil, ditaruh dalam gentong, kasih masuk 1 tahun. Nah, itu sopinya itu 1 tahun dengan anak rusa. Ya, saudara-saudara ya. Ini memang dunia kejahatan. Nah, akhirnya saudara-saudara kami minum. Sekitar jam saya masih lupa ingat, jam 1, jam 2. Saya tanya sama teman-teman saya yang satu geng ini saudara-saudara, saya tanya, kamu mabuk enggak? Kamu mabuk? Oh enggak. Oh, kok saya juga enggak mabuk ya? Padahal itu saudara-saudara sudah 1 gentong kami minum. Sopi anak rusa. Saya berpikir gini, kok enggak mabuk? Apakah saya sudah di surga atau neraka? Saya gini. Oh, saya masih hidup ternyata saudara-saudara ya. Udah, saya bilang begini, kebetulan saat itu saya punya motor Astuti, saudara tahu Astrea 73. Tahu ya Astuti ya, Astrea 73 itu ya saudara-saudara ya. Nah itu saudara-saudara, motor Astuti saudara-saudara, saya ambil, saya copot selangnya, selang bensin saudara-saudara. Akhirnya saya ambil bensin kurang lebih setengah liter bensin. Kebetulan di gentong itu masih ada sopi kurang lebih 1 liter. Akhirnya kami campur, bensin bersama sopi. Jadi di sini yang jago minum, ayo. Ini bensin campur sopi saudara-saudara. Ya, kami minum saudara-saudara, apa jadinya? Dalam waktu hitungan berapa menit, bruk, semuanya jatuh. Bukan pingsan, koma. Kami 8 orang semuanya koma. Saya ternyata koma itu selama 2 hari. Keluarga pikir saya sudah pergi, ya karena saya koma. Tapi disitulah Tuhan panggil saya. Tuhan memanggil saya. Dikatakan nih, kamu dalam komunitas yang salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa saudara-saudara? Karena sebelum saya dilahirkan, mama saya itu sudah punya nasar. Anak ini kalau lahir harus jadi hamba Tuhan. Jadi biar kita kemanapun, pergi kemanapun saudara-saudara, nasar itu gak bisa kita anulir. Jadi hati-hati kalau saudara berjanji dengan Tuhan ya. Tuhan kunci loh, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi jangan main-main janji dengan Tuhan. Janji itu akan terikat. Hati-hati ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara berdoa, Tuhan nanti kalau bisnis ini goal saya akan kasih gereja 10%. Tuhan, ada kesaksian lagi saudara-saudara tentang perpuluhan ini. Ya, maaf saya bukan tentang ini Pak Gembala, khotbah sedikit tentang perpuluhan dong. Enggak ya saudara-saudara ya. Nah, jadi gini, akhirnya saudara-saudara saya bertemu dengan Tuhan di dalam vision. Tuhan bilang begini, dulu saya sudah tegur kamu bahwa jangan di dalam komunitas itu. Sekarang kembali dalam komunitas yang baik. Dan benar saudara-saudara, ketika saya katakan Tuhan, izinkan saya Tuhan untuk saya hidup lagi supaya saya berada dalam komunitas yang baik. Dan benar, hari yang kedua saya seperti bangkit,
Keluarga semua kaget, berpikir saya sudah pergi, saudara-saudara semua kaget karena saya punya badan itu sudah putih dan dingin. Tapi dokter bilang ini masih hidup. Sudah putih tapi dingin gitu, masih hidup kata dokter gitu. Ya. Dan saya kaget bangun, semua kaget itu. Wah, puji Tuhan. Saya pikir mereka tuh bilang, aduh makasih. Saya dipukul saudara, pok. Lain kali jangan nakal, pok sama keluarga. Kamu tuh wah luar biasa, kamu tuh aduh bikin malu keluarga. Pokoknya habis-habisan saudara-saudara. Nah, akhirnya saya masuk dalam satu komunitas yang benar. Disitulah saya bertobat dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dengar baik-baik, komunitas yang benar itu bukan khusus untuk anak-anak muda saja, tapi orang-orang tua. Dan saya dan istri saya adalah pengembalaan untuk konselor di gereja ICI, Impact Community Indonesia, saudara-saudara, khusus untuk keluarga-keluarga yang broken. Ya, ternyata sampai detik ini saudara-saudara, minta maaf om-om, tante-tante yang sudah berumur, ada juga yang bercerai. Ada juga punya will, umur sudah 60 tahun punya will. Umur 70 tahun punya will, punya pil. Ya saudara-saudara, dan juga ada yang masih remaja. Wah rusak pokoknya. Ini karena apa? Tidak ada dalam komunitas yang berdampak. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berada di dalam komunitas yang berdampak ini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu, adik-adik yang anak-anak muda ini dengar baik-baik, hidupmu ini masih panjang. Dunia ini penuh dengan yang namanya ya genggaman ini Tuhan kedua saudara. Semua nih kita ya. Ini sebenarnya Tuhan kita yang kedua nih. Coba kalau saudara terlambat datang ke gereja, kalau lupa dompet biarin aja, betul tidak? Tapi kalau lupa ini, balik nggak? Katakan kiri kananmu, saya kenal dengan orang itu. Ya, balik nggak? Pasti balik. Handphone tertinggal pasti balik. Bangun pagi yang dicari apa? Katakan kiri kanan, saya kenal dengan orang itu. Ya, saudara-saudara ya, tidak salah kita memegang handphone saudara-saudara. Tapi menjadi dunia kedua. Tanya istri saya, kadang-kadang saya lupa bawa handphone, tapi saya ngambil. Udah masa bodoh aja, mau telepon gitu. Yang penting saya sudah pergi gitu. Mulai sekarang saya nggak berpengaruh dengan namanya handphone. Karena apa saudara-saudara? Ini yang menjadi dampak yang buruk sekali. Menurut survei saudara-saudara bahwa handphone ini 70% itu berita yang tidak benar. 70%. 30% itu yang benar. Nah 70% itu ketika saudara mulai on dengan handphone saudara, mulai klik dengan Facebook atau IG atau Twitter atau apapun, iklan yang pertama itu pasti iklan yang hoax, iklan yang negatif, pasti, ya, itu pasti. Dan secara tidak sengaja mungkin saudara klik tek keluar juga itu. Nah ini yang mempunyai, ini yang mengakibatkan gereja, ya saudara-saudara, gereja anak-anak Tuhan, gereja secara organisme ya, bukan organisasi, gereja atau eklesia secara eklesia saudara-saudara, saudara dan saya ini punya pengaruh, dapat dipengaruhi oleh apa yang saudara genggam dalam kehidupan saudara. Jangan salah saudara-saudara bahwa teman-teman saya pun banyak yang jatuh, Tuan Pendeta banyak yang jatuh juga dengan pil dan willnya mereka. Karena apa? Karena ini saudara-saudara. Saya nggak sebut satu persatu nama mereka, tapi kasihan sekali, tapi kami tetap dukung doa buat mereka. Saya bilang ayo bangkit kembali lagi. Karena apa? Pengaruh sekali. Nah hari ini kita belajar bersama-sama tentang komunitas yang berdampak. Klik berikutnya. Komunitas adalah satu yang sudah sejak manusia ada karena diciptakan makhluk sosial. Karenanya dengan aman kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memang mendesain kita untuk berada dalam komunitas. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan apa? Dikatakan begini. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia atau Elohim itu menciptakan manusia. Dikatakan apa? Marilah kita. Betul tidak? Ya kan? Ayo, Kejadian 1 ayat 27.
Tolong buka. Kejadian 1 ayat 27. Ayat 26 ya, maaf ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Sudah, yang sudah, oke belum ya. Atau yang sudah dapat dengan handphonenya masing-masing. Handphone kitab, HP kitab. Ya 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita itu lebih dari 2. Ya. Lebih dari 1, lebih dari 2. Artinya apa saudara-saudara? Ada komunitas yang sudah tercipta di surga. Komunitas itu yang bernama Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Setuju ya? Ya setuju ya. Nah komunitas itu sudah ada di surga. Artinya apa saudara-saudara? Allah sendiri sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh bahwa dia pun bekerja sama. Dia pun berkomunitas. Untuk apa? Untuk menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa. Kok enggak ada amin saudara-saudara? Amin. Untuk menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa. Artinya apa saudara-saudara? Jadi Allah ingin apa yang dia ciptakan itu pun harus dialami seperti pribadinya sendiri. Ketika Bapa di depan mencipta, Firman dan Roh Kudus itu yang mendampingi untuk menciptakan. Bapa enggak mencipta sendiri. Tapi Firman dan Roh Kudus itu bersama-sama dengan Bapa untuk menciptakan. Artinya begini saudara-saudara, 3 eksistensi di dalam satu pribadi bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan kreasi atau ciptaan yang amat mulia. Siapa ciptaan amat mulia? Saudara dan saya. Amin. Artinya apa saudara-saudara? Hasil dari komunitas, hasil dari kerjasama akan tercipta hasil yang mulia. Artinya mari jemaat Tuhan di tempat ini jangan keluar dari komunitas. Supaya apa? Supaya terjadi sesuatu yang mulia. Sesuatu yang rusak akan diperbaiki di dalam satu komunitas. Amin. Ya. Nah, perhatikan saudara-saudara. Allah tidak menciptakan dikatakan maka Bapa mencipta. Enggak. Tapi Bapa berfirman bersama dengan firman, bersama dengan Roh Kudus untuk menciptakan sesuatu. Bapak Ibu, dengar, masih lihat, coba lihat kiri kananmu. Bangku kosong itu ada berapa? Hitung. Ayo, ada berapa? Mulai kita katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk aku dapat menciptakan yang mulia dalam kehidupanku. Katakan amin. Menciptakan hal-hal yang rohani, menciptakan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan dengan bangku-bangku terisi bangku-bangku yang kosong. Saya katakan tadi bahwa kami dari Komsel 7 orang yang sayangnya pertama ya. 7 orang dalam waktu 1 tahun kami bisa mencapai 325 jiwa. 1 tahun. Nanti saya akan beritahu bagaimana caranya saudara-saudara. Ya. 1 tahun itu. Itu kami kaget sendiri. Apa yang kami lakukan, ternyata luar biasa ya. Tuhan itu ternyata memberikan kita kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Menciptakan itu bukan dalam arti kita menciptakan, lihat, yang menciptakan ini siapa? Mark Zuckerberg, Facebook, betul tidak? Iya kan?
Betul tidak? Tetapi kira-kira itu hasil mana? Hasil dia sendiri? Enggak. Hasil dari apa? Hasil dari kerjasama tim. Ada timnya saudara-saudara. Microsoft juga hasil kerjasama tim. Apple hasil kerjasama tim. Sehingga menciptakan sesuatu yang berguna. Amin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau datang ke gereja, jangan hanya datang duduk, dengar, berikan persembahan, terima terima pujian terima berkat, kemudian Bapak terima kasih pulang. No. Tapi pulang dari tempat ini, saudara sudah membawa sesuatu hal yang mulia untuk menciptakan yang mulia lagi. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Ini yang harus dialami oleh anak Tuhan. Dikatakan apa? Manusia menurut gambar dan supaya, kata supaya itu apa artinya saudara-saudara? Supaya. Supaya artinya gini, yaitu agar apa yang aku inginkan akan terjadi apa yang aku ciptakan. Amin. Pertanyaan gini, supaya mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Coba ayatnya yang ke-28. Ayat 28, langsung aja ayat 28. Allah memberkati mereka, ayat 28. Kita baca sama 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan ini, maka Allah memberkati mereka. Kata mereka satu atau dua? Lebih dari satu. Artinya apa saudara-saudara? Sudah ada multiplikasi komunitas. Di dalam komunitas saudara-saudara ada kesatuan. Sehingga dikatakan apa? Menciptakan kekuatan untuk apa saudara-saudara? Dikatakan bertambah banyak, penuhi, berkuasa dan menaklukkan. Ada satu kekurangan kehidupan manusia yang ditaklukkan adalah dia tidak mengerti siapa dirinya sebenarnya. Sampai saat ini saudara-saudara, saya mau bertanya, mungkin kita akan masuk di dalam seminar siapa kita sebenarnya. Seringkali kita tidak tahu, kita hanya bagaimana caranya hari ini saya dapat berkat, saya dapat pekerjaan, saya dapat cuan, saya dapat untung, saya dapat uang untuk keluarga saya, kemudian anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, dan mereka bekerja, mereka berumah tangga, terus saya pergi kepada Tuhan. Padahal sebenarnya bukan itu saudara-saudara, kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya adalah bagaimana kita membawa dampak bagi banyak orang. Amin. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang menciptakan kreativitas seperti yang kita pegang ini, mereka agama Kristen? Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tanya Mark Zuckerberg. Pernah satu saat saudara-saudara Mark Zuckerberg diwawancara. Apa yang kamu percayakan dalam hidupmu ketika kamu sekarang menjadi terkenal? Oh itu saya percaya karena itu adalah hasil kerja keras saya. Wow. Jadi mereka itu bukan orang Kristen sebenarnya. Tapi saudara lihat, kita orang Kristen yang punya Alkitab ini, yang sungguh luar biasa, punya kekuatan dahsyat, tapi kita orang Kristen gak pernah menciptakan sesuatu yang berdampak. Gak ada. Gak ada. Justru orang-orang dari luar yang berdampak. Siapa bilang ini penemu pesawat terbang itu orang Kristen? Bukan. Siapa bilang penemu listrik ini orang Kristen? Bukan. Mereka bukan orang percaya kepada Tuhan. Mereka bukan orang Kristen. Tapi mereka hanya tahu bagaimana mereka mempunyai hidup untuk berdampak bagi banyak orang. Tapi kita sebagai orang Kristen justru harus mempunyai dampak bagi banyak orang. Nah sekarang kita masuk di dalam bagaimana caranya supaya kehidupan kita berdampak. Klik berikutnya. Kehidupan kita berdampak yaitu bagaimana kita masuk di dalam yang namanya gaya hidupnya Tuhan. Bersama katakan, gaya hidupnya Tuhan. 2, 3, gaya hidupnya Tuhan. Nah saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira gaya hidupnya Tuhan seperti apa? Kasih, apalagi?
Luar biasa, Bapak kayaknya sudah tahu nih saya punya konsep khotbah nih ya. Yang terutama adalah kasih. Gaya hidupnya Tuhan itu yang pertama adalah kasih. Karena kasih di atas segalanya. Orang mempunyai iman, orang mempunyai pengharapan, tapi tanpa kasih seperti apa saudara-saudara? Gong yang bergerincing, kosong. Saudara boleh saudara boleh melihat pendeta-pendeta yang terkenal, tapi kalau mereka tidak punya kasih sama sekali, saudara, itu kosong. Di dalam berkomunitas kita harus punya kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Pertanyaannya, ayo kita koreksi bersama-sama. Apakah kita sudah termasuk dalam kasih yang seperti yang dicontohkan? Seringkali kita datang ke gereja melihat dulu nih, kira-kira apa yang menjadi siapa yang berkhotbah, bisa jadi ya saudara-saudara ya, khotbahnya panjang atau pendek, itu saudara-saudara sudah mulai, kasih itu mulai luntur dalam kehidupan saudara-saudara. Gaya hidup Tuhan adalah kasih. Ketika kami diutus ke Bekasi, ya, kami diutus dengan 0 saudara-saudara. Saya bilang sama istri saya, bagaimana nih kita diutus untuk buka pelayanan. Ya udah, kita buka saja dengan iman dan kasih. Kami berdoa, Tuhan, kami ingin rindu Tuhan, punya kasih seperti Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya ketika kami bertemu dengan orang, maka orang melihat kehidupan kami seperti Engkau ya Tuhan. Kasih yang pertama bagaimana kita mendapatkan kasih adalah kita berdoa kepada Tuhan, supaya orang melihat kita berkata seperti Yesus, bertindak seperti Yesus. Amin. Amin saudara-saudara. Kami masuk dalam kelompok ini saudara-saudara, wah, dari Jakarta pindah ke Bekasi. Saat itu Bekasi tahun 2000 berapa? 2003 tuh belum seperti sekarang, berarti 20 tahun yang lalu saudara-saudara. Bekasi itu masih bukan seperti sekarang. 20 tahun lalu. Saya bilang begini, mah kita nggak ada makanan di sini. Saya pergi kemana-mana, makanannya itu aja, pecel lele terus semua saudara-saudara, pecel lele semua. Loh, kok nggak ada makanan lain nih Bekasi ini kayaknya, itu 20 tahun lalu saudara-saudara ya, 20 tahun lalu, bukan sekarang. Tapi kami punya kasih, kasihnya begini saudara-saudara, kami melihat jiwa-jiwa, kami pertontonkan Kristus dalam kehidupan kami, orang tertarik, kami layani. Dalam waktu 1 tahun, 325 jiwa Tuhan berikan. Jadi yang pertama, untuk kita masuk ada kasih dulu. Tanpa kasih kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam satu komunitas. Kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar. Panjang sabar bagaimana saudara-saudara? Di dalam komunitas tentu ada namanya gesekan. Betul tidak? Dalam gereja sini ada gesekan enggak? Ada. Kan firman Tuhan bilang apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Konflik atau bentrok itu justru bersyukur. Itu bagian dari Tuhan ingin memberikan kasih yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, konflik dan bentrok itu bersyukur. Karena apa? Di balik konflik itu ada kasih yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Supaya kita belajar mengasihi orang yang konflik dengan kita. Betul tidak? Jangan sampai kita keluar dari konflik. Jangan. Katakan bersama-sama, konflik semuanya 2, 3. Konflik adalah pelajaran dari Tuhan untuk saya agar saya mengerti tentang kasih. Amin. Ya. Saudara tidak mendapatkan kasih kalau tidak ada konflik. Disitulah pelajaran buat kita ketika ada konflik di dalam komunitas, maka disitulah adalah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau saudara menghindar, kasih itu tidak dapat. Datang lagi satu tempat, ada lagi konflik. Konfliknya lebih besar lagi, menghindar lagi, datang ke satu tempat, lebih besar lagi konfliknya, menghindar lagi, datang ke satu tempat, lebih besar konfliknya. Maka saudara tidak akan menemukan kasih, yang terlihat hanya konflik yang besar.
Ya. Jadi konflik itu adalah kasih yang Tuhan sedang berikan kepada saudara dan saya. Yang kedua adalah belajar untuk menerima seorang dengan apa adanya, bukan ada apanya. Oke? Belajar untuk menerima seseorang dengan apa adanya, bukan ada apanya. Biasanya orang berkomunitas, saudara-saudara, itu melihat dulu kira-kira ini ada apanya. Ada apanya nih kira-kira ini? Ada sesuatu dalam dirinya yang bisa saya ambil? Ada sesuatu yang menguntungkan dari dirinya saya bisa mendapatkan? Tapi mari kita mulai belajar belajar kepada firman Tuhan. Mari menerima seseorang dengan apa adanya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasih itu adalah lemah lembut, tidak sombong. Jadi belajar untuk menerima apa adanya, bukan ada apanya. Ketika kita mau belajar untuk melihat ada apanya, saudara-saudara, maka kita akan melihat kekurangan seseorang. Katanya pelayan Tuhan, WL, omongnya sih jago, ya kan? Tapi di bawah, wow, parah nih. Karena apa? Yang saudara lihat dia seorang WL. Coba saudara lihat, dia lihat seseorang, saudara dengan matanya Tuhan, dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Katakan amin. Biasanya orang melihat seseorang itu apa saudara-saudara? Lihat baiknya atau lihat buruknya dulu? Lihat buruknya dulu. Siapa sih sebenarnya dia? Oh ya? Ih, masa sih? Oh, kayak gitu ya? Aduh, udah deh jangan deh. Nah, katakan kiri kananmu, saya kenal dengan orang itu. Ya kan? Kita seringkali ingin mengetahui itu dia tuh siapa sebenarnya gitu. Berarti apa? Kita melihat seseorang dengan ada apanya. Bukan apa adanya. Yuk kita mulai belajar. Suatu saat mungkin ada jiwa yang Tuhan kirim datang ke sini saudara-saudara. Maaf mungkin dia dengan dengan pakaian yang compang-camping. Badan yang bau. Wah, kayak ini nggak ada apanya nih. Ya gitu ya. Kami dikirim seperti itu saudara-saudara. Kami dikirim para pengamen ya, pertama ya nih ya. Pengamen sudah tahu kalau pengamen itu kan jarang mandi ya saudara-saudara ya. Iya pengamen itu 20 tahun yang lalu. Bau, jeansnya udah robek-robek, sepatunya udah mangap begini saudara-saudara. Ngomong sama kami itu maaf mulutnya udah bau banget. Tapi kami terima saudara-saudara. Justru cikal bakal jemaat itu dari para pengamen. Yang kami terima. Ketika kami terima apa adanya mereka saudara-saudara. Kami tampung di rumah kami. Oh kami kasih baju, kasih pokoknya sesuatu yang baru buat mereka ya. Ini ada saksi istri saya ini saudara-saudara tinggal di rumah ya. Bahkan saudara-saudara kami support untuk ayo kamu pergi lagi, kamu pergi mengamen tapi ingat harus pakai pakaian rapi. Dan mereka ikut saudara-saudara. Dari 4 pengamen ini Tuhan kirim, akhirnya mereka bawa teman-teman mereka, dari teman-teman mereka bawa keluarga mereka sampai 300-an jiwa datang saudara-saudara. Artinya apa? Mari kita terima orang lain dengan apa adanya, bukan ada apanya. Yang ketiga, bagaimana kita punya komunitas yang berdampak dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita berani, rela untuk berkorban. Rela untuk berkorban. Pak Ibu, gereja ini tentu semuanya perlu yang namanya uang. Betul tidak? Kelangsungan gereja ini tidak ada yang bilang bim salabim ada kadabra tiba-tiba jadi, enggak. Perlu namanya uang. Ketika, perhatikan saya ini kesaksian yang penting sekali. Kami membangun gereja kami pertama kali itu dengan jual koran bekas. Koran bekas, ini ada istri saya nih.
Satu hari kami kumpulkan, satu hari berapa kilo ini ya? Satu mobil, mobil saya baru beli, tiap hari saya angkut koran-koran bekas. Ya, koran bekas, majalah bekas semua. Saya kerahkan anak-anak semuanya saudara-saudara untuk apa? Untuk mereka tuh minta dari tetangga-tetangga koran bekas, ini majalah bekas, yang bekas-bekas mereka terima, ambil saudara, kami jual. Artinya apa saudara-saudara? Kami ingin berkorban bersama-sama. Korban itu bukan hanya korban uang, tapi korban perasaan. Nah ini nih artinya gini nih. Ada orang ingin berkomunitas, tapi tidak mau berkorban. Tidak mau berkorban perasaan saudara-saudara. Apa tuh korban perasaan? Seringkali kita dianggap remeh, betul tidak? Ada nggak kita di komisi nggak dianggap remeh? Kalau bisa begini, kamu tuh bagus nyanyinya, tapi lebih bagus lagi kalau kamu nggak boleh nyanyi, nggak usah nyanyi, betul tidak? Kamu tuh bagus sekali, oh bagus kalau nyanyi, tapi lebih bagus lagi kalau kamu nggak usah nyanyi. Sudah tahu itu korban perasaan, biasanya kita harus kita tanggalkan semuanya itu. Karena apa? Mari kita mau berkata begini kepada diri kita sendiri, Tuhan, aku diciptakan manusia yang sempurna. Tidak ada kekurangan dalam diriku, sehingga mulai hari ini Tuhan, aku ingin punya hidup yang dampak. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Korban perasaan itu adalah jangan kita bawa perasaan dalam pelayanan kita, jangan bawa perasaan di dalam gereja kita, jangan bawa perasaan di dalam komunitas kita. Kita korbankan perasaan itu, tanggalkan perasaan itu saudara-saudara. Saya dari gereja yang besar, turun ke Bekasi, tiap hari harus datang ke tetangga-tetangga, ketok pintu. Om, tante, ada koran bekas enggak? Oh ada, ambil saudara-saudara, ambil. Saya tidak hitung-hitungan saat itu, kami ambil koran bekas, kami kumpulkan. Saya bilang begini, sekarang kalian jual. Saat itu harga koran bekas cuma seharga Rp350. Koran bekas, 20 tahun yang lalu, Rp350. Satu mobil saudara-saudara kurang lebih ada 20 kilo, 20-30 kilo saudara-saudara. Terus saya tanya, gimana hasilnya berapa? Begini kak, hasilnya sekian kak. Dalam hati saya, ini sampai tulis datang ini kita nggak bisa bangun gereja nih kayaknya nih. Kalau sehari kayak begini ya. Tapi akhirnya saya bilang sama istri saya, Ma ini gimana nih Ma? Kebetulan saat itu istri saya masih bekerja. Udahlah kita tutup aja kita korbankan kita. Tahu nggak? Ketika kita mulai belajar berkorban dari pemimpin, anak-anak itu saudara-saudara, mereka lihat, gembala kita berkorban loh. Wah mereka tambah semangat lagi saudara-saudara. Untuk apa? Berkorban. Sudah tahu apa yang mereka berkorbankan? Mereka pergi ngamen, dari hasil ngamen saudara-saudara mereka bilang begini, kak ini perpuluhan kami kak. Saya pikir perpuluhan itu dari mereka tuh ya paling paling satu hari dapat 50.000 berarti 5.000 rupiah, betul tidak? Ternyata mereka kasih bukan perpuluhan, mereka kasih itu 70-30. Pengamen loh saudara-saudara. Saya terima, saya menangis. Saya bilang begini, untuk kalian gimana? Tenang kak, kami sudah lihat kakak berkorban, kami juga ingin berkorban seperti kakak. Akhirnya saudara-saudara, kami bisa menyewa sebuah gedung di Mall Bekasi dari koran bekas. Ketika pemimpin berkorban, maka semua jemaat ingin berkorban. Dan lihat, kami mempunyai sebuah gedung yang ada di dalam mall. Bapak Ibu, komunitas yang berdampak itu sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Gak usah terlalu hal-hal yang berteologi yang terlalu tinggi. Karena Tuhan pun tidak berteologi dalam dia menciptakan langit dan bumi serta isinya. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Yang penting dia hidupnya itu berdampak. Hari ini saya mau katakan yang terakhir, saya mau jelaskan lagi yang terakhir. Hari ini Tuhan ingin dalam kehidupan kita,
Jangan lagi kita mau bahwa kehidupan kita ini tidak mempunyai dampak buat banyak orang. Oleh sebab itu gereja kami menamakan Impact Community Indonesia. Komunitas yang berdampak untuk Indonesia. Ya. ICI gereja kami saudara-saudara saat ini berapa nih itu anak-anak yang itu di tangan pengharapan? Ada sekitar 7.000-an anak yang kami donasi setiap bulan. Ya. Kemudian apalagi saudara-saudara? Banyak sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil, itu gereja ICI kami donasikan. Kami kirim para guru-guru dari sekolah yang mereka tamat dari sekolah guru, saudara-saudara, kami kirimkan ke daerah-daerah. Mereka dalam waktu 1 tahun mereka akan berkarya buat daerah terpencil. Daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah Indonesia pun kami pergi, saudara-saudara. Banyak sekolah-sekolah yang hancur. Kalau datang ke sekolah itu saudara-saudara harus menyeberang sungai, naik gunung. Mari, saya yakin percaya GRI berkat tempat ini punya hal yang sama. Katakan amin. Karena saudara dan saya menyembah Tuhan yang sama. Saudara membaca Alkitab dengan Alkitab yang sama. Amin saudara-saudara? Ya, apalagi saudara-saudara. Saudara memuliakan Tuhan kepada Tuhan yang sama. Tidak ada Tuhan yang berbeda. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Ayo kita mulai dari hal yang sederhana ini dulu. Punya kasih. Menerima seseorang dengan apa adanya. Kemudian rela berkorban. Korbankan waktu saudara, korbankan perasaan saudara, korbankan duit saudara, korbankan apalagi yang harus saudara korbankan. Karena Yesus sudah berkorban seutuhnya buat kita. Katakan amin. Pak, boro-boro berkorban Pak. Kita aja sendiri mau makan hari ini nggak tahu makan apa. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, komunitas yang benar, mari kita bangun dengan hal yang sederhana ini dulu. Nah, bagaimana caranya? Di sini sudah ada komsel ya Pak ya? Sudah ada komsel? Oh belum? Kita komsel saja, buka ke komsel. Nah, bisa minta 5 menit lagi? Oke. Pak, Ibu gini. Kalau Bapak Ibu mungkin bilang komsel di mana? Komselnya di sini saja. Buat komsel kurang lebih 5 orang. Satu komsel 5 orang. Ya. Tiap hari apa? Terserah, tiap hari. Karena di sini bukannya tiap hari, betul tidak? Ya kan? Komsel anak muda, komsel orang tua. Belajarlah untuk belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama jemaat dengan cara apa saudara-saudara? Menerima seseorang apa adanya. Di dalam komsel itu kita akan melihat ada yang memerlukan, kita saling bantu. Ada yang memerlukan sesuatu, kita saling bantu. Dalam komsel itu saudara-saudara, jadi komsel itu bukan program gereja, tapi komsel itu adalah bagian dari kesaksian hidup yang kita utarakan kepada sesama jemaat. Kami komsel, saudara-saudara perhatikan, kami komsel itu bukan dalam gini, mari kita buka ayat firman Tuhan. Terdapat di dalam Galatia 1 ayat 7. Galatia adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ketika dia berada di penjara. Nah, kenapa dia di penjara? Itu bukan komsel. Itu namanya gereja yang pindah hari Minggu ke hari Rabu. Komsel ini lihat saya. Komsel ini saudara datang, ceritakan apa yang menjadi keluh kesah saudara. Ceritakan apa yang menjadi keperluan saudara. Ceritakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Ceritakan saja. Nanti saling bercerita. Kenapa saudara-saudara? Ayo sini sayangku sebentar ini. Supaya istri saya nih, saya selalu
ajak dia selalu ini mendadak-mendadak. Ya, bagaimana nih dalam komsel apa yang kita lakukan nih? Shalom. Kurang semangat, udah ngantuk ya. Shalom. Haleluya. Hidup dalam komsel itu adalah gaya hidup Kristus, saya bilang Bapak Ibu ya. Kami ini bertumbuh di dalam komsel. Kalau ibadah raya begini cuman selesai ibadah pulang toh. Tapi kalau di dalam komsel kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan teman kita, pergumulannya apa yang kita perlu bantu di dalam doa. Itu lewat komsel. Ya. Jadi banyak gereja-gereja itu bertumbuh adalah karena dia gereja komsel. Begitu mungkin pas komsel bukan semua orang-orang gereja kita, anggota gereja kita yang hadir, banyak dari tempat lain, banyak yang mungkin dia ada pergumulan tolong dibantu di dalam doa gitu. Nanti lama-lama dia hidup di dalam komsel, dia ngerasa dia bertumbuh di situ, akhirnya dia ikut gitu loh, jadi berjemaat di gereja. Jadi saya melihat survei juga mengatakan bahwa gereja yang besar itu adalah gereja yang berkomsel Bapak Ibu. Komsel itu luar biasa ya. Jadi setiap kita pasti punya pergumulan atau mungkin ada juga di dalam sukacita, itu dibagikan di dalam komsel. Saya menghadapi masalah seperti ini, tapi ketika saya berdoa, saya baca firman, ini yang menguatkan saya. Nah itu menguatkan juga bagi anggota-anggota komsel. Gitu loh. Jadi saya bilang sih komsel itu luar biasa. Hari-hari ini di komsel kami juga banyak banget masalah yang anaknya kena judi online. Ngeri loh, itu judi online luar biasa. Sampai miliaran anak umur 20 tahun. Coba, itu orang tua mau curhat kemana kalau bukan di komsel dia bercerita dengan kita. Kita dukung di dalam doa. Terus ada mungkin yang pernah dia berpengalaman, pernah menghadapi masalah seperti itu, dia bisa kasih komentar, ibu saya juga pernah mengalami begitu gitu loh. Jadi lewat komsel kita tahu banyak masalah ya, adalah yang anaknya hidup dalam perjinahan, banyak. Jadi komsel itu luar biasa Bapak Ibu, saya encourage kalau bisa di dalam gereja ini ada komsel gitu loh, itu aja. Oke, jadi gini, komsel itu kami ini tidak, kami akan komsel, kami tidak pakai firman Tuhan, buka firman Tuhan, enggak. Langsung saja, oke, contohnya Ibu siapa maaf? Ibu Dian, apa nih Ibu Dian hari ini mau ceritakan? Apa ya? Ya mengenai rumah tangga Ibu Dian atau mengenai bisnis, oh iya saya sedang hadapi seperti ini, aduh saya benar-benar sulit banget. Tiba-tiba ada orang dalam komsel, punya masalah yang sama, tapi dia sudah menang. Dia sudah menang. Dia bilang, Ibu Dian, saya seperti Ibu Dian tuh 2 tahun lalu, persis dengan kesaksian Ibu Dian. Ibu Dian, gampang Bu Dian. Nih, lihat saya nih, bla 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 bla. Ibu Dian dapat jawaban. Betul tidak? Di situ saudara-saudara. Jadi kalau umpama hari Minggu ini nggak bisa. Habis saya khotbah selesai saya pulang. Saudara nggak bisa bertanya dengan saya. Betul tidak? Nah, di dalam komsel pun saudara-saudara akhirnya tahu ternyata bahwa pengalaman seorang ibu yang tadi bilang judi online saudara-saudara, tiap hari dia di teror sama anaknya sendiri. Sampai miliaran loh. AC di rumahnya dicopot. Semua, jadi gini, judi online itu sudah sama dengan narkoba. Ya. Jadi kesaksian sama istri saya geleng kepala, istri saya bilang begini, aduh Pak, ternyata masalahnya lebih berat dari masalah kita. Itu artinya komsel. Tidak. Waktu kita bilang begini, aduh Pak, masalah kita ini berat banget Pak, aduh kayaknya gak sanggup saya Pak. Datang komsel. Pasti ada masalah lebih berat dari Anda. Dari situ Anda dikuatkan. Amin. Aduh ternyata ada yang lebih berat dari saya ternyata. Jadi akhirnya apa saudara-saudara? Nah waktu komsel, perhatikan sini, dia akan ceritakan kepada tetangganya, kepada keluarganya, datang tuh komsel di situ tuh. Apa komsel? Datang aja. Waduh masalah saya ini luar biasa. Lihat saudara-saudara, saya jamin dengan firman Tuhan, tahun depan 2 kali ibadah di tempat ini. Tepuk tangan dulu. Pasti 2 kali bahkan 3 kali beribadah di tempat ini.
Ya. Jadi komsel itu saling menguatkan, saling memotivasi. Jadi inilah yang kami lakukan. Kami bertumbuh dalam komsel, bukan bertumbuh dalam gereja. Gereja kami, Gembala Ibu Heni Kristianus, itu dia tidak kenal jemaat semuanya. Karena jemaat kami itu sekarang sekitar 6 ribuan. Kami baru 1 tahun loh. Gereja baru 1 tahun kami. Nanti tanggal berapa kita ulang tahun? Tanggal 22 Oktober 1 tahun berdiri ICI. Sudah sekitar 6 ribuan. Itu dari mana? Dari komsel. Dari komsel. Tapi kan kita kan jauh-jauh Pak. Kami punya komsel 2. Komsel online, komsel onsite. Komsel online kami itu ada sekitar 1 juta lebih yang mengikutinya. Di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia. Dunia ya. Seluruh dunia. Komsel online kami. Jadi ayo, yuk. Kita mau menjadi komunitas yang berdampak, katakan amin. Amin saudara-saudara ya. Alat ini Tuhan sudah berikan kepada kita. Pakailah sebaik mungkin untuk kita menjangkau jiwa. Handphone ada di genggaman tanganmu, tuh pakai sebaik untuk menjangkau jiwa. Kasih kesaksian, kirimkan podcast, kirimkan firman Tuhan. Terus ajak komsel bersama-sama. Pakai Zoom, kan ada Zoom yang gratis kan, satu jam itu. Pakai saudara-saudara. Dan itu kami lakukan. Sehingga anggota gereja ICI sekarang seluruh dunia 1 juta lebih, 1,4 juta. Itu yang online. Yang onsite itu sekitar 6 ribuan. Nah, beginilah yang Tuhan inginkan. Bahwa hidup kita dikatakan apa? Maka Tuhan menciptakan manusia, beranak cuculah, bertambah banyak dan kuasailah bumi. Itulah komunitas yang berdampak. Dan lihat, saudara akan menikmati hidup senikmat-nikmatnya dengan keluargamu, dan saudara akan menikmati hidup di dalam pelayananmu, dan juga di dalam pekerjaanmu, dan juga dalam bisnismu. Engkau tidak perlu takut lagi, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita mungkin bersama-sama. Pemusik bisa maju ke depan. Mari saudara-saudara kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Firman yang sederhana dan kesaksian yang banyak ini biar menguatkan para jemaat Tuhan tempat ini bahwa gereja yang sesungguhnya bukan gereja organisasi, tapi gereja eklesia, gereja organisme yang Tuhan memberikan kemuliaan, Tuhan memberikan kuasa. Mari saudara-saudara, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kanan saudara. Haleluya, haleluya. Kini aku bersama. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Dasarku berharap, dasarku berharap, kini aku berserah. Amin. Pada rencanamu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku, bersama kita katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Amin. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari kita angkat kedua tangan bersama-sama, katakan, kini aku percaya. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan Tuhan. Haleluya. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mulai saat ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam kehidupanku. Aku ingin hidupku berdampak bagi banyak orang. Aku tidak mau lagi berpusat pada masalahku. Aku tidak lagi berpusat pada apa yang ada dalam diriku saat ini. Tapi aku mau berpusat kepada apa yang Engkau katakan tentang aku, ya Tuhan. Apa yang Engkau sudah rancangkan buat kehidupanku, Tuhan. Dengar baik-baik, kehidupan yang sukses bukan saudara mempunyai harta yang banyak. Kehidupan sukses bukan saudara mempunyai uang yang banyak. Tapi kehidupan yang sukses sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah saudara mempunyai dampak yang banyak bagi banyak orang. Mungkin saudara-saudara katakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini saudara katakan, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kanan saudara. Hari ini Tuhan, tidak lagi ada tuduhan dalam diriku bahwa aku tidak mempunyai apa-apa, bahwa hidupku tidak berdampak bagi banyak orang. Tapi hari ini Tuhan, dengan perkataanku mereka mendengar perkataanmu juga. Dengan pemikiranku mereka melihat atau mereka merasakan pemikiranmu juga Tuhan. Dengan perasaanku mereka merasakan dengan perasaanmu juga Tuhan. Dengan hidupku mereka melihat hidupmu di dalam hidupku, ya Tuhan. Hari ini Tuhan panggil saudara untuk menjadi pemimpin buat keluargamu, buat bisnismu, buat pelayananmu, dan buat gerejamu di tempat ini. Siapa yang rindu untuk melihat jiwa-jiwa yang datang dalam gereja ini, angkat tangan kanan saudara dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Aku mau Tuhan, gerejamu di tempat ini menampung banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan, melalui hidupku Tuhan, melalui apapun yang aku lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya aku berdoa Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Bapa. Tuhan, Engkau tidak memandang masa lalu mereka. Engkau tidak melihat cerita lama mereka. Engkau tidak lagi melihat apa yang mereka pernah lakukan, hal yang negatif dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini Tuhan, hamba menyaksikan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan.
Tidak ada lagi Tuhan hal-hal yang lama mereka lakukan lagi saat ini. Tapi hal-hal yang baru akan mereka lakukan. Mereka akan membentuk komunitas. Mereka akan membentuk komsel yang ada Tuhan. Sehingga mereka banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Dan Tuhan hari ini juga Tuhan. Ketika mereka tidak melihat masalah mereka. Tapi mereka melihat masalah orang lain yang membutuhkan Engkau. Maka hari ini juga Tuhan Engkau katakan kepada mereka. Masalahmu aku yang tangani. Masalahmu aku memberikan jalan keluar. Masalahmu mulai hari ini tidak ada lagi yang kau perlu khawatirkan, karena aku bersama-sama dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan di tempat ini Tuhan, GRI berkat tempat ini Tuhan, umat-umat mulai hari ini Tuhan, mereka akan datang kepadamu. Mereka benar-benar datang kepadamu untuk mereka menyerahkan diri mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pemimpin komsel yang ada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, mereka akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu tempat ini Tuhan. Mereka akan melihat terjadi mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan berkata dengan kasih. Mereka akan menerima jiwa-jiwa dengan apa adanya. Dan mereka mulai berani berkorban. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan turun tangan saudara. Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Buat negara Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri akan memberikan perlindungan. Memberikan rasa aman bagi bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Terutama buat Bapak Presiden Jokowi sebagai pemimpin. Tuhan tolong Tuhan. Berikan dia kekuatan, kemampuan berkarya buat bangsa ini. Roh takut akan Engkau ada dalam kehidupannya Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk situasi menjelang pemilu yang ada. Stabilitas politik dan keamanan serta menjelang pemilu Tuhan tahun 2004 Tuhan. Mari Tuhan, kami gereja-Mu Tuhan mau berdiri di hadapan-Mu, menjadi terang, menjadi garam. Kami tidak mau dikatakan lagi minoritas, tapi kami mengatakan kami adalah hidup yang berdampak. Sehingga kamilah yang akan menjadi Tuhan dampak buat bangsa ini. Lewat doa kami, lewat pemikiran kami, lewat apapun yang kami karyakan Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kota Jakarta Tuhan, mari Tuhan Engkau juga berkati Tuhan. Malaikat pengawal dari Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Utara. Dan juga pusat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjaga Bapa dalam surga. Buat gereja Rasul Indonesia berkat dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean Tuhan. Dan Wakil Gembala Bapak Pendeta Yosua Yap. Wakil Gembala Bapak Pendeta Horas Yaan. Dan majelis pengurus dan pekerja yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati mereka. Ikat mereka dengan urapan-Mu Tuhan. Ikat mereka dengan kasih agape Tuhan. Mereka boleh menerima apa adanya di antara mereka Bapa. Tidak melihat kekurangan dan juga tidak melihat kelebihan yang ada. Tapi melihat dampak yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada roh lagi yang pemecah belah. Tidak ada lagi yang roh yang provokator, yang memprovokasi tentang pelayanan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini Tuhan, pertumbuhan gereja Rasul Indonesia berkat secara kualitas dan kuantitas akan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika jemaat-Mu bertumbuh Tuhan, maka jemaat-Mu Tuhan akan diberkati. Dan dengan diberkati ini Tuhan, apa saja yang mereka perlukan, khususnya buat dana operasional gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat-Mu Tuhan, agar dana operasional gereja Tuhan, benar-benar Tuhan, mereka mendapatkannya Bapa. Bahkan melebihi apa yang mereka duga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan dana untuk renovasi dalam tahap 2 gedung ibadah gereja Rasuli di Indonesia. Kebutuhan dana untuk membeli Tuhan. Mari Tuhan membeli lift Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyediakan Bapa dalam surga. Para petugas penata layanan yang melayani hari ini dan jemaat Tuhan yang hadir Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi jemaat yang mulai hari ini Tuhan. Yang hanya datang, hanya duduk, hanya mendengar firman. Tapi mulai hari ini Tuhan ada jemaat yang mulai mengaktivitas hidup mereka. Menjadi hidup yang berdampak.
hidup yang luar biasa, sehingga Tuhan mereka saling menopang di gereja ini Tuhan, dan nama-Mu dipuji dipermuliakan Bapa dalam surga. Buat juga Tuhan pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yaitu Saudari Agnes, Bapak Lito Espiritu, Saudara Andrew Pangabean. Tuhan, ketiga nama ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membuka jalan Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, agar mereka terus berkarya dan berkarya. Ketika mereka melamar di sebuah pekerjaan, ada karya nyata yang terlihat dan mereka akan diterima sebagai karyawan yang benar-benar Tuhan diperlukan, dibutuhkan. Bahkan karyawan yang luar biasa Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan buat mereka dalam kesulitan dalam pemulihan kesehatan. Buat anak Hazel, Bapak Iwan Hasan, Bapak Deden Manurung, Ibu Bahara Silzen, kemudian Ibu Linda Pangabean, Tuo, Ibu Sonya Subandar, dan Ibu Tina Nasution. Nama-nama ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau, Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Hari ini Tuhan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu dulu, sekarang, sampai selamanya terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Saudari Tika Pangabean yang hari ini berulang tahun Tuhan. Mari Bapa dalam surga, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hidupnya berdampak buat dunia entertain yang ada Bapa dalam surga. Dia menjadi gereja yang hidup. Dia menjadi gereja yang berdampak. Sehingga Tuhan dia boleh juga melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dia boleh juga membantu pekerjaan-Mu Tuhan. Apa yang Kau gerakan kepada dia Tuhan lewat hidupnya Bapa, dia menjadi pelayan yang setia Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini Tuhan kepada kota Yerusalem dan bangsa Israel Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati bangsa ini Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati, maka akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk bangsa ini akan terkutuk. Kami memberkati Tuhan. Kalau kemarin Tuhan terjadi konflik antara Palestina dan Israel, tapi tangan-Mu yang kuat, El Shaddai, El Elyon, El Adonai, dan Elohim yang luar biasa terus menggenggam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terjadi peperangan yang sengit, tidak terjadi peperangan yang berkelanjutan, tapi semuanya ada damai. Yerusalem, kota damai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kami akan mengakhiri doa ini seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya serahkan.